dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kami pada peringatan Hari Gizi Nasional ke-64 tahun 2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melakukan bincang-bincang dengan dokter spesialis anak kita dengan tema MPASI Kaya Protein Hewani. Sebelumnya kita undang dulu sudah ada di sini hadir dengan kita yaitu Dr. Sukri Alimi, spesialis anak. Selamat datang dokter, selamat bergabung di RSUD Dr. Rehata. Kemudian selain itu ada rekan-rekan dari nutrisionis. Yang pertama yaitu ada Ibu Ratna Yolanda Agustina. Kemudian ada Ibu Rista Emiria Afrida Afriani. Dan yang terakhir ada Ibu Zumratun Naimah. Oke, untuk acara yang selanjutnya kita akan mendengarkan paparan materi dari Dr. Sukri Alimi. Monggo dokter, kita kasih waktu 10 menit ya dokter untuk paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ayah bunda sekalian. Terima kasih kehadirannya di sini. Siang hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan saya, kemudian dengan ahli gizi nutrisionis kita di RSUD Kelet atau Dr. Rehata. Bincang-bincang siang hari ini kita akan membahas tentang makanan pendamping ASI atau MPASI. Bagaimana sih ayah bunda dalam menyiapkan MPASI itu yang adekuat sehingga akan menunjang untuk pertumbuhan dan perkembangan buat ananda sekalian. Kemenkes itu kan sedang gencar-gencarnya untuk pencegahan stunting. Yang perlu ayah bunda ketahui bahwa apa tuh sih stunting itu? Jadi stunting itu di mana pengukuran tinggi badan dari dibandingkan usia itu kurang dari minus standar deviasi. Disebabkan oleh 3 faktor atau 3 hal. Satu, nutrisi yang tidak adekuat, kemudian infeksi kronis, atau stimulus atau lingkungan yang tidak adekuat. Apakah semua anak pendek itu pasti stunting? Atau kebalikannya, stunting itu pendek? Nah, itu yang perlu diketahui bahwa setiap anak stunting itu pendek. Dari pengukuran tinggi badan dibandingkan usianya tuh di bawah minus 2 standar deviasi. Sedangkan anak pendek belum tentu stunting. Makanya itu tadi bahwa stunting itu disebabkan oleh 3 hal itu tadi. Bahwa lingkungan yang tidak adekuat, infeksi kronis, dan nutrisi yang tidak adekuat. Nah, efek dari jangka panjang untuk stunting sendiri itu banyak Ibu. Jadi anaknya jadi nanti kecerdasan kurang, kemudian nanti pertumbuhannya juga tidak maksimal dan berbagai efek jangka panjangnya. Nah, makanya itu perlu kita berikan MPASI yang adekuat karena berdasarkan literatur penelitian itu ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan stunting. Satu, nutrisi ibu selama hamil, kemudian kehamilan yang dengan usia dini atau jarak terlalu dekat, kemudian intrauterine growth retardation, kemudian MPASI yang adekuat. Makanya itu MPASI itu sangat penting. Nah, dalam hal mempersiapkan MPASI ini ada beberapa hal yang perlu ditekankan. Ya, ada 4 hal. Yang pertama tepat waktu. Tepat waktu itu IDAI dan WHO itu merekomendasikan MPASI itu diberikan pada usia mulai 6 bulan. Apakah boleh diberikan sebelum 6 bulan? Itu harus dievaluasi, harus berdasarkan indikasi, harus dengan konsultasi dokter, harus ada indikasinya. Jadi mulai dari 6 bulan, kemudian selanjutnya 6 bulan sampai 8 bulan itu tadi teksturnya harus lumat, kemudian nanti 8 sampai 11 bulan itu meningkat lagi, lebih kasar lagi, 12 bulan sampai ke atas itu sesuai dengan kebutuhan makanan keluarga. Kemudian ASI itu usia 6 sampai 8 bulan itu ASI hanya mencukupi sekitar 70% dari kebutuhan kalori ananda sekalian. Jadi 30%-nya harus dipenuhi oleh MPASI. Kemudian 8 sampai 11 bulan itu setengah-setengah. MPASI sama ASI itu 50% dalam memenuhi kebutuhan kalori anak. Kemudian usia 12 bulan sampai ke atas itu 70% harus dari MPASI, 30% dari ASI. Nah, makanya itu perlu strategi yang tepat. Kemudian
Yang namanya komposisi MPASI itu harus memperhatikan 3 hal tadi, karbohidrat, protein, dan lemak. Proteinnya sendiri 10-20%, kemudian lemaknya 30-40%, sisanya itu karbohidrat. Jadi harus memperhatikan 3 hal tersebut dalam pemberian MPASI, sehingga MPASI-nya Ananda itu benar-benar berkualitas. Bagaimana dengan pemberian sayur dan buah? Boleh hanya untuk dikenalkan. Strategi nomor 4 tadi yang paling penting yaitu ini berkaitan dengan nanti ada yang istilahnya GTM itu, gerakan tutup mulut. Apakah MPASI ini sudah diberikan dengan benar? Jadi ada namanya itu prosedur yang baik, kemudian lingkungan yang baik, dan jadwalnya harus sesuai. Jadi MPASI itu kalau bisa diberikan 3 kali makan MPASI dan 2 kali susu itu ya. Jadi ada jedanya, jangan sampai setiap saat diberikan cemilan, diberikan susu, diberikan ASI. Nanti pada saat MPASI anaknya sudah kenyang. Itulah yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Jadi strategi untuk pemberian MPASI ada 4, 1 adekuat, kemudian higienis, kemudian aman, kemudian berdasarkan responsif anak. Nah, nanti kita bahas satu-satu berdasarkan pertanyaan, bisa juga nanti kita kembangkan ke pertanyaan atau diskusi lebih lanjut. Gitu aja mungkin pembukaan dari saya. Nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab, ngobrol-ngobrol biasa aja, santai biar tidak tegang dan bisa nanti kita terapkan di Ananda sekalian. Gitu aja mungkin, Mbak. Ya, Silakan. baik, terima kasih dokter atas materi singkatnya. Kemudian kita akan lanjut materi dari nutrisionis ya. Yang pertama kita akan persilakan Mbak Ibu Rista Emilia Afriyadi. Nggih, terima kasih. Terima kasih sebelumnya nggih Dokter Syukri. Untuk pemberian makanan bayi usia 0 sampai 6 bulan itu hanya diberikan ASI saja nggih. Jadi untuk ibunya diusahakan dari lingkungan sekitar terutama keluarga terdekat, suami, untuk memberikan motivasi kepada ibunya agar bisa memberikan ASI eksklusif untuk bayinya 0 sampai 6 bulan. Kemudian untuk usia 6 sampai 8 bulan tetap dilanjutkan ASI dan ditambahkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Untuk MPASI-nya ini usia 6 sampai 8 bulan itu diberikan makanan dalam bentuk disaring. Jadi tekstur makanannya itu lebih lumat dan kental. Diberikan 2 sampai 3 kali makan dan juga untuk selingannya 1 sampai 2 kali selingan. Kemudian dilanjutkan untuk usia 9 sampai 11 bulan itu untuk bentuk makanannya sama dengan bentuk makanan untuk orang dewasa. Hanya untuk bentuknya itu dicacah atau dipotong kecil-kecil seperti itu. Kemudian diberikannya 3 sampai 4 kali makan dengan 1 sampai 2 kali selingan, dan jangan lupa perhatikan respon anak di saat makan seperti itu. Kemudian dilanjutkan untuk usia 12 sampai 2 tahun atau lebih, niku juga sama, untuk bentuk makanannya sama dengan bentuk makanan orang dewasa. Kemudian tekstur makanannya sudah bisa dipotong kecil-kecil seperti itu, jadi bisa disamakan dengan makanan untuk keluarga. Untuk diberikannya atau frekuensinya itu 3 sampai 4 kali makan dengan 1 sampai 2 kali selingan, seperti itu. Dan jangan lupa terakhir juga untuk perhatikan respon anak saat makan, karena kaitan kita biar tahu juga kalau untuk anak itu dia mau makan makanan itu, atau kita bisa misalkan anak itu tidak suka, kita bisa nanti ada alternatif lain makanannya biar anak itu juga bisa tetap makan, seperti itu. Dan untuk makanannya itu tidak perlu untuk bunda-bunda itu meragu, dalam artian begini. Jadi kalau jenengan misalkan mau memberikan makanan atau dalam artian pemberian lemak seperti margarin, santan dan lain-lain, itu sudah bisa diberikan di usia 6 bulan. Jadi tidak apa-apa. Itu untuk menambah kandungan energi MPASI-nya. Seperti itu nggih. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Rista atas pemaparan singkatnya.
Kemudian untuk materi angka kecukupan gizi akan disampaikan oleh Ibu Zumrotun Naimah. Monggo Ibu dipersilakan. Terima kasih. Mohon izin Dr. Sukri. Di sini saya akan menambahkan tentang angka kecukupan gizi bagi anak berdasarkan Permenkes nomor 28 tahun 2019. Pada usia anak 0 sampai 5 bulan, energinya sejumlah 550 kilokalori. Sedangkan pada usia anak 6 sampai 11 bulan yaitu sebesar 800 kilokalori. Pada usia anak 1 sampai 3 tahun akan bertambah yaitu 1350 kilokalori. Makanan pendamping ASI atau MPASI ini ada 2 kelompok. Yang pertama itu makanan pendamping ASI atau MPASI lengkap dan yang kedua sederhana. Yang dimaksud makanan pendamping ASI yang lengkap itu terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, buah dan sayur. Sedangkan yang sederhana itu terdiri dari makanan pokok, lauk hewani atau lauk nabati dan sayur atau buah. Itu pembedanya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mami atas pemaparannya. Dan yang terakhir materi mengenai seberapa sih porsi-porsi dari karbohidrat, protein, dan sayur yang sebenarnya baik untuk MPASI itu dan akan disampaikan oleh Ibu Ratna Yolanda. Monggo Ibu. Terima kasih. Mohon izin dokter untuk menyampaikan sesuai dengan tagline kita, cegah stunting itu penting, maka kita wajib untuk mencegah stunting dengan gizi seimbang. Nah, sebelumnya kita sudah tahu di dalam gizi seimbang itu ada yang namanya isi piringku. Tentu saja isi piringku untuk orang dewasa dengan isi piringku untuk bayi itu sangat berbeda. Maka di sini saya akan menjelaskan porsinya, presentasi porsi dari isi piringku untuk bayi usia 6 sampai 23 bulan. Nah, untuk komposisi makanan pokok diberikan 35%. Makanan pokok bisa terdiri dari nasi, bisa tepung, bisa roti, dan sebagainya. Untuk komposisi protein hewani sendiri diberikan sebanyak 30%. Protein hewaninya bisa terdiri dari ikan, daging sapi, daging ayam, telur, dan lain-lain. Untuk pemberian sayur dan buah-buahan sendiri komposisinya sebanyak 25%. Contoh dari buah-buahannya bisa jeruk, bisa apel, bisa pisang, dan untuk sayurnya sendiri bisa bayam, kangkung, wortel, dan sebagainya. Lalu untuk pemberian kacang-kacangan, tahu dan tempe itu bisa diberikan sebanyak 10%. Demikian, terima kasih. Mungkin saya nambahkan sebentar ya. Jadi tadi kan di awal kita sudah saya sebutkan bahwa yang namanya strategi pemberian makanan pendamping ASI itu kan ada 4 ya. Jadi satu itu tepat waktu, kemudian yang kedua itu aman, yang ketiga itu adekuat, kemudian diberikan dengan benar. Jadi keempat ini harus benar-benar diperhatikan ayah dan bunda semua, sehingga MPASI yang diberikan kepada Ananda itu benar-benar berkualitas. Yang namanya tadi tepat waktu itu ya tadi tepat waktu MPASI itu harus diberikan pada usia 6. IDAI sama WHO itu merekomendasikan MPASI dimulai dari usia 6 bulan. Sebelum itu apakah bisa harus ada indikasi, dan itu dengan sebenarnya tidak direkomendasikan sebelum 6 bulan. Nah, itu pun harus dengan pemeriksaan dari dokter, rekomendasi dari dokter. Tapi sebelum dari 6 bulan itu tidak direkomendasikan untuk diberikan MPASI. Kemudian benar tadi dari keterangan Mbak Rista bahwa yang namanya MPASI itu dari usia 6 sampai 8 itu bisa diberikan MPASI sebanyak 30% dari kebutuhan kalorinya. Jadi pada usia 6 sampai 8 bulan itu ASI itu hanya mencukupi 70% dari kalori Ananda, kebutuhan dalam Ananda. Nanti pada usia yang meningkat, pada usia 9 sampai 11 bulan
ASI hanya bisa memenuhi 50% dari kebutuhan kalori Ananda sekalian. Nah, pada usia 12 bulan selebihnya hanya 30% yang disediakan dari ASI. Makanya itu MPASI ini sangat penting untuk memberikan atau menunjang kalori dari Ananda sekalian. Makanya itu perlu diberikan dengan tepat. Kemudian itu adekuat. Yang nanti yang strategi berikutnya yaitu aman. Aman itu harus diberikan dengan alat makan yang bersih, tidak terkontaminasi bakteri, terus pemrosesannya juga dengan higienis dan sebagainya. Mungkin nanti bisa ditambahkan saat diskusi ya, strategi-strategi kita gitu. Oke, baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Sedikit rangkuman dulu sebelum kita ke sesi tanya jawab, yaitu MPASI harus diberikan dengan 4, yaitu tepat waktu, adekuat, aman, dan responsif. Untuk bentuknya pun disesuaikan mulai dari saring dulu, dicacah, kemudian disesuaikan dengan makanan orang dewasa. Dan untuk isi piringku juga harus disesuaikan, dibedakan dengan isi piringku yang dewasa, yaitu sebanyak 35% makanan pokok, 30% hewani, 25% buah atau sayur, serta 10%-nya itu lauk nabati atau kacang-kacangan. Demikian. Kita langsung tanya jawab saja ya dokter. Ini sudah mungkin ada sedikit tambahnya tadi kalau dari rekomendasi itu kalau dari protein, jadi yang namanya adekuat itu MPASI yang adekuat harus memenuhi 3 itu unsur tadi, protein, lemak, sama karbohidrat dengan komposisi tadi proteinnya 10-20%, kemudiannya lemaknya itu sekitar 30%, sedangkan sisanya itu karbohidrat. Untuk sebenarnya untuk buah dan sayuran itu hanya sifatnya untuk pengenalan aja. Dan protein pun sebenarnya yang direkomendasikan itu protein hewani. Karena protein hewani, penelitian-penelitian itu menunjukkan bahwa anak-anak stunting itu kekurangan asam amino. Nah, asam amino itu bisa dipenuhi dengan pemberian protein-protein nabati yang adekuat itu. Oke. Oke, terima kasih dokter. Ini udah ada beberapa pertanyaan, kita bahas satu-satu ya dokter. Yang pertama ada dari @ASL96. Pertanyaannya yaitu, apa yang perlu disiapkan untuk MPASI pertama kali ya dok? Monggo dokter. Ya, itu tadi. Jadi untuk strateginya ada itu tepat waktu, kemudian adekuat, aman, dan diberikan dengan benar. Tepat waktu tadi usia 6 bulan. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu apakah anak itu sudah siap untuk menerima MPASI. Nah, salah satu ada beberapa tanda gimana anak itu tepat atau siap untuk diberikan MPASI. 1, jadi dia tuh bisa menopang kepalanya, jadi tidak letoy. Nah, terus refleks muntah sama refleks untuk menjulurkan lidahnya berkurang atau hilang. Kemudian dia tuh menunjukkan ketertarikan pada saat melihat orang sekitarnya itu makan dan minum. Itu berarti anak itu sudah siap untuk diberikan MPASI. Jika belum ada tanda-tanda itu ya perlu dievaluasi lagi apakah anak sudah siap dalam menerima MPASI. Gitu. Teman-teman ahli gizi yang lain, kalau ada yang ingin menambahkan, monggo untuk yang disiapkan MPASI pertama kali. Silakan. Mungkin dari segi alatnya, bahannya mungkin, atau bahan makanan apa sih yang baiknya pertama kali dikenalkan? Mungkin dari jenis lauknya atau dari makanan pokoknya, mungkin bubur atau bubur sumsum ya atau mungkin gimana? Itu tadi mungkin yang sesuai dengan barista yang sampaikan itu ya, bahwa itu kan jelaskan lebih lanjut Mbak, contohnya mungkin apa gitu Mbak. Terima kasih, mohon izin dokter. Jadi untuk usia bayi yang sudah menunjukkan usia 6 bulan itu memang
sebaiknya diberikan makanan pendamping ASI dan ditambah ASI juga. Jadi untuk makanan pendamping ASI-nya itu memang untuk tekstur makanannya dalam bentuk disaring. Jadi itu adalah awalan. Jadi biar tidak tersedak bayinya. Jadi memang kita harus berikan disaring dulu bertahap nggih. Jadi tahap pertama adalah untuk tekstur makanannya dalam bentuk disaring. Jadi nanti tekstur makanannya itu bentuknya seperti lumat dan kental, seperti itu. Kemudian di MPASI yang pertama ini juga bisa diberikan tuh tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bisa diberikan penambahan minyak, kemudian santan, margarin dan lain-lain itu seperti itu boleh Bunda. Jadi jenengan tidak usah takut, tidak usah ragu kalau untuk mau menambahkan seperti itu karena fungsinya adalah itu untuk menambah kandungan energi di dalam MPASI tersebut. Oke. Seperti itu, Dokter. Terima kasih. Mungkin meluruskan juga. Jadi sebenarnya kalau strategi MPASI itu tetap sama ya tadi bahwa komposisinya harus adekuat. Adekuat itu yang meliputi tadi protein, lemak dan karbohidrat. Jadi lemaknya pun ada komposisinya tadi. Kalaupun tadi Mbak Rista menyebutkan bisa tambahin lemak, emang benar. Jadi yang namanya anak itu dalam 2 tahun pertama atau 1000 hari pertama kehidupan itu sangat membutuhkan protein dan lemak itu untuk terutama lemak itu untuk pertumbuhan atau penguatan untuk sinap-sinap jaringan otaknya. Jadi lemak itu sangat benar-benar sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan untuk neuronnya. Bunda sekalian, ibu bapak sekalian, kalau memberikan MPASI juga seharusnya itu tadi yang perlu diperhatikan 4 hal tadi sama. Yang pertama kali itu tadi apakah ada refleks muntah sama refleks menjulurkan lidahnya udah hilang. Terus anak sudah kuat menegakkan kepala, kemudian menunjukkan ketertarikan pada makanan. Kalau makan bersama keluarga dia udah pengen meranggih atau mengambil dari makanannya itu. Kemudian menambahkan untuk barista, benar bahwa tekstur yang pertama kali memang harusnya tuh bukan cair ya, tapi kental lumat kayak gitu. Karena untuk apa sih? Untuk membantu oromotornya, untuk melatih oromotor dari si bayi, sehingga dengan harapannya nanti pada usia 8 dan sampai 11 itu sudah meningkat untuk lebih kasar lagi. Untuk usia 12 bulan ke atas itu sebenarnya sudah boleh tuh sama kayak makanan keluarga. Jadi kalau ayah bunda makan opor ya anak-anaknya makan opor sama nasi gitu. Mungkin gitu aja. Ya, terima kasih dokter. Jadi tadi perjawabannya sudah jelas, nggih. Yang disiapkan yaitu dilihat dulu anaknya sudah siap atau belum untuk diberikan MPASI dengan cara melihat anaknya itu kepalanya sudah bisa menopang atau belum, refleks menjulurkan lidahnya sudah berkurang atau belum, dan melihat ketertarikan anak bunda-bunda semua terhadap makanan itu kalau di rumah sudah tertarik atau belum, kalau pada saat keluarga yang lain makan. Kemudian untuk teksturnya jangan cair lagi nggih bunda-bunda, harus yang sudah lumat itu agar merangsang motoriknya biar kelak nanti kalau usianya bertambah juga teksturnya bertambah. Kalau cair terus nanti kasihan tidak dilatih sejak dini. Oke, terima kasih dokter, terima kasih Bu Rista. Kemudian pertanyaan kedua, ini 2 penanya tapi sepertinya hampir sama dok. Kita gabung saja ya dok. Dari @rumah pitulikur sama Septi 5254. Cara anak mau makan bagaimana ya dok? Dan mengapa bayi MPASI makan makanan homemade malah GTM atau susah makan? Terima kasih. Semoga dokter dijawab. Ya ini GTM ini kan sering dirasakan oleh orang tua ya, gerakan tutup mulut dari anak-anak karena makannya susah. Sebenarnya yang perlu dievaluasi itu bagaimana Bapak Ibu Ayah Bunda itu memberikan MPASI pada anak Ananda semua. Apakah sudah benar atau tidak? Ya, analoginya sederhana aja gini.
umpamanya kita ini saat lebaran itu kan kita berkunjung ke kampung gitulah ya. Setiap ada 12 rumah. Kita mulai jam 7. Setiap rumah kita minum segelas. Begitu jam 12 kita sudah kenyang. Begitu juga dengan anak. Anak itu harus kita ciptakan rasa laparnya dulu. Jadi apakah benar dulu harus dievaluasi dulu sebenarnya gimana dari Ibu Pitulikur itu memberikan MPASI-nya. Jadi yang perlu dievaluasi satu, apakah MPASI yang selama ini diberikan itu sudah sesuai dengan feeding rule, yaitu jadwalnya tepat, lingkungannya tepat, kemudian prosedurnya tepat. Itu. Kalau jadi ada prosedur, jadwal sama lingkungan harus tepat semua. Jadi kalau maaf anak dan ananda semua nangis, ibu kasih makan, kasih biskuit, cemilan, nanti begitu jam makan udah penuh dulu, udah kenyang dulu. Akhirnya apa? Ya wajar kalau anak ibu nanti nggak mau makan karena sebelumnya udah kenyang dulu dengan cemilan, dengan susu ya. Makanya itu saran saya harus dievaluasi dulu apakah MPASI selama ini sudah benar atau belum gitu. Kalau belum ya kita benarkan dulu. Tadi jadwal makannya gimana, prosedurnya sudah baik belum, kemudian gimana lingkungannya. Jadi lingkungannya tuh harus mendukung untuk anak bisa makan MPASI dengan baik. Mungkin gitu aja. Terima kasih. Monggo Ibu Ratna Yolanda kalau ingin menambahkan. Mungkin kalau saya akan menambahkan ini ya, anak-anak itu kan kayak curious about something gitu, yang baru, sesuatu yang baru seperti warna, seperti bentuk dan sebagainya. Nah kalau misalnya anak-anak ini dikasih sendok lah, pakai sendoknya itu yang bentuknya lucu-lucu, yang bentuknya kayak gemes gitu kan, bentuknya yang kayak gemes gitu kan, kayak anak itu penasaran gitu, ini apa sih kayak gitu kan biasanya. Terus mungkin itu bisa jadi salah satu siasat untuk bunda-bunda sekalian kalau anaknya yang biasanya sering GTM atau apa, selain sendok juga alat makannya bisa dikasih alat makan yang lucu-lucu, yang warna-warni gitu, kayak gitu-gitu aja sih. Mungkin Ya, monggo Ibu Zumrautun Naimah kalau ingin menambahkan. Terima kasih. Saya juga ingin menambahkan untuk tadi pemberian makan supaya anak tidak gerakan tutup mulut, kita harus memperhatikan jadwalnya tadi yang disampaikan oleh Dr. Sukri. Jadi misalnya ibu selesai menyusui, berarti kan anak itu kan kondisinya kenyang karena sudah minum ASI, itu ada jedanya kurang lebih 2 jam. 2 jam setelah minum ASI, jika mau diberikan makanan pendamping ASI, kemungkinan anak akan mau memakan makanan tersebut. Jadi ada banyak penyebab, bukan karena mungkin masakan bunda yang kurang disukai anak, itu bukan. Jadi untuk saran dari kami, bunda-bunda harus tetap semangat dan tetap harus berbanyak koleksi untuk menu resep-resep MPASI untuk anak tercinta. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas jawaban luar biasa dari Dr. Sukri dan teman-teman ahli gizi. Jadi jawabannya cukup jelas ya. Jangan menyalahkan anak yang tidak mau makan, tapi dievaluasi dulu. Tepat tidak waktunya, prosedurnya tepat atau tidak, lingkungannya tepat atau tidak. Jangan setelah diberi ASI langsung dikasih makan, pasti dia gak mau karena sudah kenyang. Berilah jeda waktu, atau kalau masih tidak mau makan, ditarik dengan alat makan yang lucu atau diajak makan bersama dengan keluarganya. Mungkin itu akan menarik lagi untuk dia. Itu nggih. Terus pertanyaan selanjutnya nggih dokter. Dari @Sunaifatun Makbiroh. Dok, minta solusinya dong. Rekomendasi vitamin penambah nafsu makan buat anak 1 tahun yang ada apa ya dok? Ya itu dia tuh pertanyaan yang susah-susah gampang tuh. Vitamin penambah nafsu makan. Perlu
sebenarnya perlu dievaluasi juga apakah anaknya nggak mau makannya karena apa dulu, apakah karena mengidap sesuatu penyakit atau emang tadi gerakan tutup mulut atau emang jadwalnya yang tidak tepat, prosedurnya nggak tepat, lingkungannya nggak tepat. Sebenarnya kalau vitamin sih bagus-bagus aja untuk memberi mikronutrien pada anak untuk vitamin dan mineral. Tapi ya itu tadi sebelum itu mungkin perlu dievaluasi dulu ya apakah sudah tepat atau tidak pemberian MPASI-nya itu. Sehingga nanti kita bisa memberikan advice atau saran yang tepat untuk ibu gitu. Gitu ya. Terima kasih dokter. Jadi untuk vitamin menambah nafsu makan dibolehkan tapi dengan evaluasi dulu dan atas rekomendasi dokter spesialis anak. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya dokter dari Dewi Sorah. Cara memaksimalkan penyerapan zat gizi dalam tubuh anak bagaimana ya dok? Soalnya banyak nih anak yang makannya banyak dan sudah sesuai dengan kebutuhan kalori per hari, namun berat badannya tidak naik-naik alias masih seret. Monggo dokter. Ya ini pertanyaan yang perlu digarisbawahi, zat besi dan berat badan tidak naik-naik. Jadi sebenarnya zat besi itu penting buat tumbuh kembang anak, ayah bunda. Jadi zat besi itu dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan untuk anak dan itu diserap oleh usus. Ada beberapa nutrisi yang itu tuh menghambat dalam penyerapan zat gizi, misalnya teh. Jadi untuk anak-anak dengan pada saat makan pertumbuhan itu jangan dengan minum teh, akan menghambat penyerapan dari zat besi itu. Kemudian untuk kenapa pertumbuhan anak itu tidak naik-naik berat badannya, itu pun harus dievaluasi juga. Ya apakah bukan serta-merta udah makan banyak, tapi kenapa nggak naik-naik? Nggak naik-naiknya ini harus dievaluasi. Naiknya tuh apakah tetap naik, tapi tidak sesuai dengan usianya. Tapi apakah benar-benar stagnan, benar-benar nggak naik? Makanya itu perlu dievaluasi secara menyeluruh itu. Terima kasih dokter atas jawabannya. Jadi evaluasinya yaitu pada saat pemberian makanan jangan dibarengi dengan pemberian yang zat gizi yang menghambat penyerapan zat gizi nggih. Contohnya seperti minum air teh atau kadang juga ada beberapa bunda-bunda atau ayahnya yang malah memberikan kopi gitu nggih. Jangan dulu. Untuk evaluasi berat badannya lebih baik dikonsulkan lebih lanjut nanti ke tenaga kesehatan. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya dokter. Dok, perbedaan stunting sama pendek itu apa ya dok? Apakah anak pendek itu sudah pasti stunting? Monggo dokter. Jadi anak pendek itu belum tentu stunting. Kalau stunting sudah pasti pendek. Jadi kalau stunting itu penyebabnya bisa tadi nutrisinya tidak adekuat, penyakit kronis atau stimulus lingkungan yang adekuat. Jadi tidak pendek itu ada yang semua anak stunting itu pasti pendek. Tapi anak pendek belum tentu stunting gitu. Bisa dimengerti ya? Ya. Jadi semua anak stunting itu pasti pendek. Tapi anak pendek belum tentu stunting. Itu mungkin. Ya gitu deh. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa datang juga ke fasilitas kesehatan untuk pengukuran dan sebagainya. Jadi enggak semua anak pendek itu stunting. Tapi kalau anak stunting pasti itu pendek. Itu nggih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah pemberian MPASI dengan metode BLW atau baby led weaning disarankan dok? Baby led weaning kan untuk suatu metode gimana anak dianjurkan atau diberikan makanan dengan makan sendiri ya. Sebenarnya dengan MPASI itu dengan bertambahnya usia sebenarnya
anak itu emang sebisa mungkin dianjurkan untuk makan sendiri, meskipun berantakan nggak masalah. Jadi belepotan juga nggak masalah ayah bunda. Jadi kalaupun nanti dengan refleksnya sudah bisa pegang garpu, bisa memasukkan makanan ke mulutnya, jadi boleh aja untuk dicoba untuk diberikan metode itu. Tapi itu tadi dengan meskipun berantakan nggak masalah. Yang penting tadi nutrisinya tercukupi, makanan MPASI-nya memperhatikan itu tadi komposisinya yang adekuat, itu memperhatikan komposisi protein, lemak dan karbohidratnya itu. Ya, terima kasih dokter. Jadi boleh-boleh saja metode PLW kalau ingin dipraktekkan di anak-anak Bunda sekalian, tapi perlu diingat komposisi MPASI-nya harus tepat, kebutuhan kalorinya juga harus sesuai. Jadi anak juga ya berantakan nggak apa-apa, belajar untuk memegang sesuatu. Cuman kalau tetap harus ada konsultasi dengan tenaga kesehatan. Ya dok, untuk pertanyaan yang terakhir ya dok. Rekomendasi menu MPASI yang sekiranya membuat bayi tidak dikatakan stunting. Mungkin lebih ke resep ya dok ini ya. Rekomendasi mana? Rekomendasi menu-menu MPASI yang bisa membuat anak tidak stunting gitu loh dok. Ya, itu tadi. Jadi sebenarnya kalau pencegahan stunting itu kan yang penting pemberian MPASI yang memperhatikan beberapa hal tadi yang kita bahas di awal. Jadi harus adekuat, aman, higienis, diberikan dengan benar. Kemudian dalam hal pemberian diberikannya itu harus tadi memperhatikan jadwal, terus lingkungannya dan prosedur yang baik. Jadi sebenarnya kalau ada sih Kemenkes mengeluarkan suatu buku untuk menu-menu MPASI, tapi yang jelas yang perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan itu tadi yang dijelaskan oleh Bu Yolanda ya. Jadi komposisi MPASI itu harus proteinnya 10-20%, kemudian lemaknya 30%, sedangkan karbohidratnya sisanya gitu. Kemudian kalaupun proteinnya tuh yang disarankan protein yang hewani. Saya rasa kita hidup di Indonesia ini protein hewani sama melimpah ya. Mulai telur, ikan, ayam, udah baiklah sapi, semualah ya. Saya kira kita mudah banget hidup di Indonesia ini untuk menemukan protein hewani. Dan rasa-rasanya tidak ada juga kalau ada satu anak yang alergi semua protein hewani ya. Jadi kan ada kadang-kadang tuh nggak tahu apakah udah dites alergi atau belum, orang tua tuh menyatakan, oh anak saya alergi ini dok, lah kan bisa ganti protein yang lain. Selanjutnya mungkin ditambahan dari Ibu Ratna Yolanda, monggo Ibu. Mungkin kalau saya mau ngasih saran ya, itu salah satu video kita tuh ada yang di Instagram, itu ada salah satu contoh menu MPASI untuk yang bisa dicontoh sama bunda-bunda sekalian. Di situ dicontohin sama salah satu ahli gizi kita, mungkin bisa dicontoh untuk dikasihkan ke anaknya. Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih atas penjelasannya dokter dan Ibu Ratna Yolanda. Jadi menu-menu MPASI banyak, dan di buku Pink KII bunda-bunda sekalian itu juga sudah banyak resep-resep yang dicontohkan dari Kemenkes. Kemudian juga di RSUD Dr. Rehata kemarin juga ada video mengenai snack MPASI yang tinggi protein, bisa dilihat juga di @RSUD Kelet Prof Jateng. Kemudian kalau bisa malah disarankannya MPASI itu 2 protein hewani ya. Hewaninya 2, bisa telur sama ikan, atau ayam yang dibalur sama telur gitu ya bunda-bunda. Itu lebih bagus daripada hanya 1 protein hewani per MPASI-nya. Oke, terima kasih Dr. Sukri atas kehadirannya siang ini. Terima kasih teman-teman nutrisionis dan ahli gizi RSUD Dr. Rehata. Demikian bunda-bunda di rumah bincang-bincang kita kali ini. Untuk informasi atau keterangan lebih lanjut bisa langsung datang ke RSUD Dr. Rehata, mendaftar di Poli Spesialis Anak Dr. Sukri Alimi yang prakteknya setiap hari ya dok?
setiap hari Senin sampai Jumat pagi ya dok? Pagi, yaitu jam 8 sampai jam 12. Sekian penutupan bincang-bincang kita hari ini mengenai MPASI kaya protein hewani. MPASI yang tepat untuk generasi hebat menuju negara yang kuat. Salam Rehata.